Shalom Bapak Ibu Penguji dan teman-teman semua. Saya Michelle Esther Hutapea dari kelas 12 IPS 1, absen 19. Tema yang akan saya sharingkan pada saat ini adalah tentang multikulturalisme yang diambil dari Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Bicara mengenai multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sedangkan masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan. Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat majemuk baik dari aspek suku, ras, agama, serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Kondisi yang demikian memungkinkan terjadinya benturan antar budaya, ras, etnik, agama, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai macam konflik individu maupun kelompok yang terjadi di Indonesia telah menyadarkan kita. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka sangat memungkinkan terciptanya disintegrasi bangsa. Kondisi demikian membuat kita sebagai orang percaya turut prihatin. Bagaimana pandangan Alkitab sendiri dan kita sebagai orang percaya menghadapi kondisi kemultikulturalan bangsa Indonesia? Kita perlu turut mengambil bagian untuk memikirkan dari sisi teologis masalah multikultural. Karena kita merupakan bagian dari kemajemukan bangsa Indonesia yang merupakan tanah air kita yang tercinta. Di dalam Kolose 3 ayat 11-14 ditegaskan lagi bahwa dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tadi di dalam ayat 11 dikasih tahukan bahwa di dalam ayat ini ditegaskan lagi bahwa multikultural dalam ayat ini yaitu orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, itu tidak lagi dibeda-bedakan karena Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sedangkan di ayat yang ke-12 dan 13 disebutkan bahwa kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, sabarlah kamu terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Bicara mengenai multikultural berarti kita juga bicara tentang budaya yang beragam, yang terdapat perbedaan dengan budaya yang lain. Yang berarti di dalam setiap budayanya itu ataupun agama tersebut mempunyai sikap dan karakteristik yang berbeda. Nah, di dalam setiap perbedaan ini akan bentrok kalau saja kita tidak mempunyai sikap-sikap yang disebutkan tadi di dalam ayat 12 dan 13. Karena apa? Bayangkan saja misalnya kelompok A sedang melakukan
ritual adatnya, yang dimana bertentangan dengan adat atau budaya kelompok B. Maka akan terjadi perseteruan antara dua kelompok itu. Makanya diperlukan sikap menghargai, sikap menghormati di dalam setiap kelompok agar satu sama lain dapat menerima perbedaan itu. Di dalam ayat 14 dikatakan, "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Maka jikalau ada kasih dalam diri kita masing-masing, itulah pengikat kita yang mempersatukan dan menyempurnakan di dalam kehidupan multikulturalisme kita ini, terkhusus kita yang di bangsa Indonesia ini. Di dalam Perjanjian Lama, konsep budaya pertama kali muncul dengan istilah terkenal amanat budaya yang berasal dari Kejadian 1 ayat 26-28. Menurut Petrus Octavianus, teks ini berbicara mengenai mandat yang diberikan pada manusia untuk melaksanakan segala tugas, mengelola, serta memperkembangkan semua bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tujuan dan motivasi amanat budaya adalah untuk mempermuliakan Sang Pencipta yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 2-6. Namun, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, budaya juga ikut terkena efeknya. Salah satu dampak yang jelas yang terdapat di dalam Kejadian 11, yang mengisahkan kacau balaunya bahasa manusia akibat kesombongan manusia. Keberagaman bahasa yang merupakan bagian dari budaya merupakan catatan Alkitab yang pertama mengenai masyarakat multikultural. Perjanjian Lama mencatat perbedaan budaya yang dipengaruhi agama karena adanya hubungan yang erat antara agama dan budaya, antara bangsa Israel dengan bangsa Kanaan di sekitar menimbulkan pengaruh-pengaruh. Bangsa Israel berhadapan dengan kemajemukan budaya bangsa di sekitarnya. Namun ketika bangsa Israel bersosialisasi dengan bangsa di sekeliling, mereka tidak selektif. Efeknya, budaya-budaya bangsa sekitarnya yang negatif membawa bangsa Israel pada penyembahan berhala. Alkitab mencatat, sepanjang sejarah hakim-hakim hingga bangsa Israel menuju ke pembuangan, Israel terjerat dengan penyembahan berhala yang dipengaruhi oleh budaya kafir bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Hal ini membawa mereka pada penghukuman yang berujung pembuangan selama kurang lebih 70 tahun di Babel. Sedangkan di Perjanjian Baru, budaya bangsa Israel dipengaruhi oleh warna-warni budaya beberapa bangsa yang pernah menjajah Israel, seperti Persia, Yunani, dan Romawi. Secara khusus saat itu bangsa Israel yang tersebar di luar Yerusalem sebagai pusat aktivitas rohani membawa mereka pada konsep eksklusivisme sebagai umat pilihan Allah. Pada zaman Tuhan Yesus, Dia membawa gebrakan tentang pentingnya inklusivisme. Yesus tidak menutup diri dari kemajemukan kebudayaan. Yesus tidak memandang muka dalam pergaulan multikultural. Ketika seorang perempuan Kanaan hendak meminta tolong yang berada di dalam Matius 15 ayat 21-28, dan seorang perwira Roma meminta kesembuhan yang terdapat di dalam Lukas 7 ayat 1-10. Yesus menjawab kebutuhan mereka dan menolong mereka. Ini menyatakan Tuhan Yesus sendiri menghargai keberagaman dan perbedaan budaya. Dalam Perjanjian Baru, jemaat multikultural secara eksplisit dicatat dalam Kisah Para Rasul 2. Orang-orang yang berasal dari berbagai daerah dengan membawa budayanya mendengarkan khotbah Petrus, dan 3.000 orang bertobat serta menjadi model gereja mula-mula yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 41 sampai 47. Dalam perkembangan selanjutnya, problem terjadi di antara jemaat yang berbudaya Yunani dan Yahudi yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 6. Perbedaan budaya antara Yahudi dan Yunani ini menimbulkan banyak persoalan dalam beberapa jemaat, seperti di Roma, Korintus, yang menimbulkan perpecahan
dan perselisihan mengenai kebiasaan-kebiasaan jemaat. Paulus sebagai teolog sekaligus misionaris Yahudi yang mendedikasikan hidup dalam ladang pelayanan bagi orang-orang non-Yahudi, memberikan banyak nasihat dalam menghadapi multikultural. Salah satunya dia sampaikan di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Paulus menekankan pentingnya kesatuan di dalam semua kemajemukan. Permasalahannya, bagaimana cara tepat menimbulkan kesatuan ini? Menghargai kemajemukan budaya menjadi kunci kesatuan. Hal ini dipertegas oleh Yonki Karman yang mengungkapkan bahwa mengakui keberagaman dalam praksis pergaulan menjadi tuntutan saat ini. Menurut dia, mengakui keberagaman tidak berarti memadukan berbagai unsur perbedaan atau yang biasa disebut sinkretisme. Hal ini tersimpulkan ke dalam paham mengenai multikulturalisme. Multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian budaya adalah para pendukung budaya baik secara individual maupun secara kelompok, dan terutama ditujukan terhadap golongan sosial askriptif, yaitu suku bangsa, gender, dan umur. Ideologi bangsa Indonesia sendiri sudah mempresentasikan penghargaan terhadap multikultural, yaitu di dalam Pancasila yang dimanifestasikan dalam sistem demokrasi Pancasila. Kita sebagai orang percaya perlu menjunjung tinggi penghargaan multikultural itu sendiri. Historika awal keberagaman budaya dunia yang bernada kelam tidak perlu kita lihat secara negatif. Markus de Aldawa mengatakan bahwa perbedaan budaya harus dipandang sebagai anugerah Allah, bahwa kita membutuhkan budaya lain untuk melihat keterbatasan budaya sendiri dan memperluas pemahaman kita akan Allah dan kompleksitas serta keutuhan ciptaan. Implikasinya kita perlu memiliki sikap inklusif kritis. Ini mengandung arti kita terbuka dengan kemajemukan budaya di sekeliling, baik menerima maupun saling memberikan pengaruh kemajemukan budaya. Namun tentunya dengan filterisasi dari firman Tuhan yang menjadi otoritas tertinggi di atas budaya. Paulus memberikan nasihat untuk sebagai filter kebudayaan yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Langkah praktis yang dapat kita sumbangkan bagi kesatuan di dalam kemajemukan budaya Indonesia adalah memberikan pengajaran jemaat tentang untuk mengembangkan sikap penghargaan kemajemukan budaya di Indonesia, baik di gereja-gereja maupun lembaga pendidikan maupun di lingkungan sekitar kita. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika tidak mustahil dapat diwujudkan. Kesimpulannya, sekali lagi, di sini Paulus menekankan bahwa pentingnya kesatuan di dalam semua kemajemukan. Bagaimana sih cara yang tepat menimbulkan kesatuan ini? Yaitu menghargai kuncinya. Sekian renungan dari saya mengenai kehidupan multikulturalisme. Terima kasih.